Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang posisi antara imam dan makmum dalam berjamaah. Dan kita sudah dikabarkan tentang beberapa posisi dalam jamaah, yang intinya apabila yang ada hanya satu imam dan satu makmum dan sama-sama laki-laki yang sudah baligh, maka makmum berdiri di samping kanan imam dengan tumit sedikit dimundurkan dari tumitnya imam. Dan kalau seandainya ada perempuan yang mengikuti solat itu, maka perempuan itu berdiri sejajar dengan makmum, bukan sejajar dengan imam. Ya, kalau ada satu perempuan mengikuti dua orang yang solat di depannya tadi, maka posisi perempuan berada di belakang, berada sejajar dengan posisi makmum, bukan sejajar dengan posisi imam. Dan apabila ada anak-anak yang belum mumayyiz, maka anak-anak tetap posisinya di belakang. Walaupun kita cuma satu orang berdiri di belakang imam, yang anak-anak kalau belum mumayyiz tetap posisinya di belakang orang yang sudah dewasa. Tapi kalau sudah mumayyiz, anak-anak tersebut boleh berdiri di samping orang dewasa. Dan seandainya ada banci, ada imam, ada seorang laki-laki dan ada banci, artinya seperti kita jelaskan, yang benar-benar banci, dua kelamin, maka posisinya imam, kemudian laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian banci, kemudian baru perempuan. Karena banci itu antara laki dan perempuan, sampai dia memperjelas dirinya. Baik, itu sekedar pengingat ulang tentang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjut perkara berikutnya yang bersangkutan dengan salat jamaah, yaitu amaral imam bitaswiyatis sufuf wa saddis sagharat. Imam itu sunnah untuk memerintahkan agar saf rapi
dan juga menutup celah-celah yang kosong. Termasuk cara menyempurnakan pahala solat jamaah, iaitu dengan cara memperhatikan saf. Imam disunnahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan takbiratul ihram. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, i'tadilu fi sufufikum wa tarasaw. Saf rapi, sejajar, rapat. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Rasulullah, aku melihat kalian di balik punggungku. Jadi Nabi mengingatkan sebelum takbiratul ihram untuk merapikan saf. Pada suatu hari, ketika Nabi sedang memperbaiki saf, Anas berkata, ra'aitu ahadana yalsiqu mankibahu bimangkibi sahibihi. Jadi Nabi itu tidak hanya mengucapkan saf rapat rapi, bahkan beliau tidak melakukan takbir dulu sampai beliau turun tangan sendiri memperbaiki saf. Kadang-kadang beliau ke kanan, kadang-kadang beliau ke kiri. Jadi beliau yang memperbaiki saf. Lalu Anas berkata, pada suatu hari kami melihat salah seorang di antara kami tidak rapi safnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Janganlah engkau membuat saf bercerai-berai, karena dengan begitu Allah akan mencerai-beraikan hatimu. Rupanya hubungan saf ini berhubungan dengan persatuan. Saf itu sangat erat hubungannya dengan persatuan hati. Saf bagus, rapat, rapi, Allah kirim keberkahan, yaitu dengan ditanamkan rasa cinta, ditanamkan saling merasa saudara di antara penduduk kampung, di antara penduduk satu komplek, dengan saf yang rapi. Tidak rapi saf saja bisa merusak hati, apalagi kalau tidak pernah berjamaah. Tidak rapi saf, padahal itu kan tidak rapi saf itu kan sesama orang yang sudah solat itu. Sesama yang solat saja kalau saf enggak rapi, maka ada sedikit perpecahan di dalam hatinya. Itu sesama orang solat. Apalagi dengan orang yang enggak pernah solat. Kita ini enggak dekat hati dengan orang yang enggak pernah bergabung untuk solat. Sesama kita yang solat dapat dekat hati. Walaupun ada sedikit-sedikit mungkin perbezaan pandangan, tapi hati dekat. Itulah salah satu hikmah kenapa saf disuruh jaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, siapapun yang menjadi imam jangan langsung takbiratul ihram, benar-benar perhatikan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saf min nahiyatin ila nahiyah. Rasulullah itu kadang-kadang menuju ke sudut kanan, ke sudut kiri. Yamsahu sudurana wa manakibana. Bahkan beliau menyentuh
dada-dada kami dan menyentuh bahu-bahu kami. Wa yaqul, dan beliau berkata, la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Janganlah kalian bercerai-berai karena Allah akan ceraikan hatimu. Nah, ini sampai segitunya Rasulullah mengatur saf. Makanya kurang afdal kalau imam langsung takbiratul ihram tanpa ada aba-aba untuk memperingatkan saf. Paling kurang balik dulu ke badan ke belakang, lalu mengucapkan saf rapat, rapi. Itu lihat kanan kiri sudah rapat, baru kita solat. Dulu karena enggak ada garis, dulu Masjid Nabi itu enggak ada garis lempang, kerikil dan pasir lempang begitu. Jadi kemungkinan saf enggak lurus ada, karena enggak ada ketentuan garis di situ. Alhamdulillah hari ini kita sudah digariskan, ada garis dari Permadani. Kadang-kadang di masjid-masjid sudah dibuat garis. Nah, itu salah satu kebaikan. Salah satu kebaikan. Makanya jangan sembarangan menuduh orang melakukan bid'ah. Karena kalau kita mau jujur, buat garis itu bid'ah juga. Mana ada di masa Nabi, masjid Nabi buat garis. Jadi jangan sedikit-sedikit sudah, asal enggak ada di masa Nabi sudah bid'ah. Enggak ada masa Nabi sudah bid'ah. Tidak begitu cara mengambil hukum. Garis hari ini malah sangat membantu. Dengan ada garis, orang enggak perlu diluruskan lagi, sudah lurus. Ukuran lurusnya adalah tumit. Sekali lagi, ukuran lurus adalah tumit. Tumit yang luruskan ke belakang. Baik, itu perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang imam dan kita makmum semuanya, agar solat kita diberkahi Allah setelah dimakbulkan. Perkara berikutnya, salatul munfarid anis saf. Yang dibicarakan berikutnya yaitu tentang apa hukum solat sendiri di belakang. Maksudnya solat sendiri terpisah dari saf. Terpisah dari saf. Dia enggak ada orang lain di belakang, sendiri dia. Lain saf, bisa jadi sudah penuh, bisa jadi dia sendiri memang berdiri di belakang, enggak mau memenuhi saf kanan dan kiri. Tiro gedeng likut. Nah, ini bagaimana hukum solatnya? Batalkah dia atau tidak dapat jamaah atau boleh? Nah, mari kita lihat pandangan berdasarkan keterangan dari dalil-dalil. Faqala al-jumhur. Jadi ada dua pandangan, ada ra'yain. Ada dua pandangan yang besar, ada dua kelompok besar. Bukan dua kelompok besar, dua pandangan dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari jumhur selain mazhab Hambali. Berarti nanti pendapat kedua yaitu pandangan dari mazhab Hambali, berbeda dengan jumhur tentunya. Menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, iza shalla insan khalfas saf wahdah, kalau ada seseorang yang salat di dalam saf tapi dia sendiri di belakang, enggak masuk ke saf, entah karena penuh, entah karena pingin sendiri di belakang, maka menurut jumhur ulama fasalatuhu tujza, fasalatuhu tujzi'u, maka salatnya sah dan dibolehkan. Salatnya sah menurut jumhur ulama. Yang salat sendiri di belakang terpisah dari saf depan, maka salatnya sah berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis tentang Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah itu ceritanya annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi' faraqa'a qabla an yusalli ila as-saf. Abu Bakrah, salah seorang sahabat Nabi, datang dalam keadaan masbuq.
Ya. Lalu dia ketika masuk melihat Nabi sudah rukuk. Pas masuk ke masjid, lihatnya Nabi sudah rukuk, baru rukuk. Beliau baru masuk dari pintu. Faraqa'a qabla yasila ila as-saf. Langsung beliau rukuk dari pintu. Beliau enggak masuk ke saf dulu. Jadi karena ingin mendapatkan rakaat, jangan sampai hilang rakaat itu. Ni Abu Bakrah ni rukuknya dari depan pintu. Lalu dia jalan sedikit-sedikit menuju ke saf sambil rukuk. Ini pintu belakang ni misal. Abu Bakrah masuk. Ni ada misal 3 saf. Supaya dia dapat, karena dapat rakaat itu ukurannya kan dapat rukuk. Dia rukuk dari pintu sana. Dia sudah takbiratul ihram dari sana, dia langsung dia rukuk. Sambil rukuk itulah dia jalan sedikit-sedikit menuju ke saf. Dalam kepala Abu Bakrah yang penting dapat rukuk. Lalu kemudian fazakara zalika lin-nabi. Setelah selesai solat, ada yang memberitahu Nabi, ya Rasulullah, tadi itu Abu Bakrah. Dia rukuknya dari jauh itu, belum masuk ke saf. Bagaimana hukumnya? Apa kata Nabi? Dipanggilnya Abu Bakrah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, Zadakallah hirsan wa la ta'ud. Kata Rasulullah, semoga Allah memberimu semakin bersemangat dalam ibadah. Pertama Rasulullah memujinya, maksudnya dia itu kan melakukannya karena memang semangat sekali untuk dapat rukuk. Sampai dia rukuk sendiri di belakang, di luar saf. Jadi Rasulullah tidak mencaci, tidak marah. Rasulullah mengatakan, semoga engkau diberi semangat yang lebih oleh Allah dalam beribadah. Wala ta'ud. Tapi jangan ulangi lagi seperti ini, kata Rasulullah. Jangan ulangi lagi model rukuk dari belakang lalu jalan sendiri-sendiri ke depan, jalan sedikit-sedikit, jangan, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak mengatakan batal salat Abu Bakrah. Padahal Abu Bakrah sudah salat sendiri di belakang itu. Kan itu sudah bermakna dia sendiri di belakang saf. Rasulullah tidak membatalkan salatnya, hanya mengatakan jangan ulang. Maksud jangan ulang, para ulama mengatakan tidak bagus kalau begitu. Kalau Rasulullah ingin mengatakan batal, Rasulullah pasti langsung mengatakan ulang salat. Salatmu batal. Tapi tidak. Rasulullah mengatakan semoga engkau bertambah semangat untuk ibadah, tapi jangan ulang lagi. Jangan ulang itu ke depan, jangan terulang lagi yang begini. Kalau batal berarti ke depan pun enggak boleh. Tapi itu enggak dibatalkan, cuma ke depan tidak baik begini. Begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jumhur ulama mengatakan Abu Bakrah aja salat sendiri di belakang. Ternyata tidak dibatalkan hukumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis dari Ibnu Abbas, qal ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Pernah aku mendatangi Nabi pada saat salat malam. Jadi Ibnu Abbas pernah ikut salat di belakang Nabi waktu salat malam. Fa sallaitu khalfah. Lalu aku salat di belakang Nabi. Fa akhadha bi yadiya. Ketika Nabi menyadari bahwa dia diikuti oleh Ibnu Abbas, lalu Nabi mengambil tangan Ibnu Abbas yang berdiri di belakangnya. Fajarrani hatta ja'alani hizaahu. Lalu beliau menarikku sampai aku berdirikan di samping kanannya. Jadi Ibnu Abbas
Salat sendiri di belakang Nabi. Ini Nabi imam. Nabi bukan imam, Nabi sedang salat tahajud sendiri. Ibnu Abbas ikut Nabi. Kenapa Ibnu Abbas bisa ikut Nabi padahal Nabi di rumah? Karena salah satu isteri Nabi adalah bibinya Ibnu Abbas, yaitu Ummu Salamah, makciknya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas kebetulan berada di rumah makciknya ini. Nabi kebetulan pulang ke rumah itu. Pulang ke rumah itu giliran istrinya. Nabi bangun. Nabi pulang ke rumah-rumah istrinya bergilir. Tapi di semua rumah istrinya Nabi salat malam. Di semua rumah, mau ke rumah istri keberapa pun Nabi salat malam. Hari ini orang istri satu tapi enggak pernah salat malam. Nabi istri dalam riwayat yang kuat 11. Dalam riwayat yang paling kuat itu istri Nabi itu 11. Kemanapun beliau pulang, tetap salat malam di rumah istri ini. Dan jangan fikir rumah istri Nabi jauh-jauh, enggak. Bapak kalau ke Mekah melihat sketsa area tinggal Nabi, itu masih ada dibuat apa istilahnya, miniatur rumah Nabi itu dengan area Mekah itu sudah ada seperti keadaan di masa Nabi. Jadi dicontoh sebelum dihancurkan. Jadi dicontohi ada miniaturnya. Itu rumah istri Nabi itu dekat-dekat. Jadi kalau di samping masjid Aisyah, buka pintu dari rumah Aisyah, di sampingnya ada Zainab binti Jahsh, lalu Ummu Salamah, Maimunah, itu dekat-dekat. Jangan fikir satu di sini, satu di tapak tuan, satu di, enggak, dekat-dekat. Saya sudah lihat itu. Dekat-dekat. Saya fikir dulu rumah istri Nabi itu jauh-jauh. Paling kurang satu lancang geram, satu di Panggul, satu. Ternyata tidak, dekatan namanya. Tapi terpisah, rumahnya terpisah. Ya paling kurang satu di sini, satu di lorong sana. Kemudian di samping ini satu, begitu-begitu rumah istri Nabi. Nah, jadi Ibnu Abbas salat di belakang Nabi dan dia salat di tepat di belakang Nabi. Kalau itu batal, Nabi pasti menyuruh ulang salat Ibnu Abbas. Tapi ternyata Nabi hanya ditariknya tangan karena mungkin Ibnu Abbas belum tahu posisi berjamaah kalau cuma 2 orang. Ditariknya tangan Ibnu Abbas, diletakkan ke kanan. Jadi Nabi enggak membatalkan salat Ibnu Abbas. Ini pandangan jumhur yang mengatakan salat sendiri di belakang saf tidak batal. Salatnya tetap sah. Namun, ada namunnya. Ditegaskan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Jadi jumhur ulama termasuklah Syafi'i dan Hanafi menegaskan as-salatu sahihah. Salatnya sah ma'al karahah, tetapi makruh. Salatnya sah tetapi makruh, enggak baik salat sendiri di belakang. Wa qala Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i menjelaskan, fa in lam yajid al-musalli sa'atan ahram summa jarra wahidan min as-saf ilayhi liyastafi ma'ahu khurujan minal khilaf. Seandainya seorang yang datang tidak ada tempat untuk melakukan takbiratul ihram, maksudnya pas dia datang kanan mana? Sana, saya kanan saya nih. Sana penuh. Pas dia buka pintu belum ada orang di saf yang baru di belakang. Di tempat wuduk enggak ada orang lagi. Enggak ada tanda-tanda lagi orang masuk. Dia datang mungkin di rakaat, udah rakaat keempat, dia datang. Orang enggak masuk lagi, dia terakhir. Pas saf penuh pula. Berarti yang tersisa cuma saf belakang yang kosong itu. Nah, para ulama Syafi'i menyebutkan kalau begitu keadaannya, maka yajurru wahidan minas saf ilai.
Kalau sudah dalam keadaan begitu, yang paling bagus hendaknya dia menarik satu orang dalam saf untuk menemaninya di belakang. Ya. Jadi yang dalam saf satu tarik ke belakang supaya menemaninya dalam saf. Khurujan minal khilaf. Maksudnya itu dilakukan supaya tidak menghindar atau keluar dari khilaf, dari perbedaan pandangan. Nah, karena begini, mazhab Hambali nanti mengatakan enggak sah salat sendiri. Maksud mazhab Syafi'i dan Hanafi, daripada enggak sah, menghindar dari perbedaan pandangan itu, lebih bagus tarik satu orang ke belakang, menghindari tidak sahnya salat. Walaupun dalam pandangan jumhur sah. Kan tadi sudah disebutkan di awal, jumhur ulama mengatakan sah salat sendiri di belakang, enggak perlu tarik orang. Tapi untuk menghindari dari pandangan yang mengatakan tidak sah, paling selamat kalau tarik satu orang dari saf, menemaninya di belakang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi tentu tidaklah semudah itu kita tiba-tiba datang sendiri, kita tarik orang dari depan ke belakang, menyohana kadang tipak. Orang sedang salat semua kita tarik di bajunya ke belakang, Pak. Itu kan langsung main Muay Thai itu. Bisa kena singkai itu, Pak, itu. Enak aja tarik-tarik orang ke belakang. Kan tidak semudah itu. Nah, itu maksudnya karena begini, para ulama ini, Pak, ketika mengambil hukum, mereka tidak ingin menyalahkan hukum sahabatnya sendiri. Jadi saking beradabnya. Padahal nanti ini pandangan kedua. Mazhab Hambali mengatakan enggak sah salat sendiri. Mazhab Syafi'i mengingat ada mazhab Hambali yang mengatakan enggak sah salat sendiri belakang, mereka ingin menghargai, artinya enggak berpendapat model kayak gini, misal anapu urusan dengan Hambalian, dah ngaju kita sah menurut kita. Enggak kayak gitu para ulama berfikir. Mereka berfikir ya ada pandangan Hambali yang mengatakan tidak sah. Untuk menghindari tidak sah itu, lebih bagus ambil pandangan paling selamat, ya, yaitu suruh satu orang ke belakang. Itu sudah selamat tuh. Hambali mengatakan sah kembali, dalam pandangan jumhur pun sah. Nah, itu maksudnya. Jadi demi menghormati pandangan yang mengatakan tidak sah. Padahal kalau kita pikir, kan jumhur ulama mengatakan sah tadi. Ngapain pikir-pikir pandangan orang? Dah ngaju, berdiri terus belakang sendiri, enggak ada masalah, enggak usah tarik-tarik orang, sah salat. Walaupun makruh, sah salat. Kan begitu ceritanya. Tapi begitulah cara mereka berpandangan, benar-benar orang yang alim didampingi dengan akhlak yang mulia. Kita hari ini yang kurang beradab. Kita hari ini banyak berpendapat kurang berakhlak, kurang beradab. Kalau sudah benci kepada satu kelompok, walaupun kelompok itu berpendapat benar, maka kita akan melecehkannya, kita akan terus mengatakan bahawa mana ada betul itu pandangan kelompok itu. Ini sifat kita hari ini. Ngaji 7 tahun, 10 tahun, tapi berhadapan dengan perbedaan pandangan, seakan-akan kitalah ahli surga, mereka lah ahli neraka. Itu kita ini sebenarnya hari ini mengaji sudah tidak sampai lagi pada target mengaji. Target mengaji itu apa, Pak? Tujuan menuntut ilmu itu apa? Menciptakan akhlak. Itu tujuan mengaji, bukan bisa membaca kitab. Ya. Orang hari ini tujuan mengaji membangga-banggakan diri. Setelah pulang dari dayah, dari pesantren, long je baca kitab. Tapi akhlak dengan sesama tidak ada. Dia sudah memakai jubah, memakai kain sarung, memakai kopiah kadang-kadang, tapi hana beradab.
Nah, kenapa? Karena tidak tulus untuk mendapatkan tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu itu seharusnya semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi adab kita. Itu terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Jadi enggak ada keluar dari mulut nyan kan urang katanya. Nyan urang tiblah. Itu bukan orang kita, itu orang sebelah. Mana ada orang sebelah? Orang kan satu semuanya, mana ada sebelah. Nah, begitu-begitu sekarang pandangannya. Yang sebelah sana pun begitu. Ya, sama model. Nah itu kafir semuanya, ahlul bid'ah semuanya itu. Ngaji sama siapa? Sama Ustaz Nazli. Itu Ustaz bid'ah itu, mana ada ngaji. Gitu model. Tapi merasa diri ahli surga. Jauh, Pak. Jadi sudah salah tujuan untuk menuntut ilmu hari ini. Asal sudah bisa memimpin solat, baca zikir, pimpin solat jenazah, dikira itu sudah puncak ilmu. Ilmu itu puncaknya pada akhlak. Berakhlak bukan bermakna enggak boleh marah. Berakhlak itu bermakna menahan marah. Jadi enggak bisa kita hilangkan marah, yang marah tak marah, Pak. Ya. Tapi menahan marah itu puncak akhlak. Ya. Dan ini terjadi pada sikap-sikap orang-orang terdahulu dari kalangan salafus salih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu boleh dilakukan. Artinya mau tarik orang, tapi tariknya begini, Pak. Kita apa istilahnya, kan dia di depan nih. Kalau mau tarik bukan kita rintak, kena ikut dia, jangan begitu. Tapi kita beri kode, kita pegang di bajunya, suruh ke belakang. Tapi pengetahuan ini enggak banyak orang tahu. Bisa-bisa dia merasa terganggu, Pak. Kita tarik terus-terusan bajunya, kita tarik terus-terusan. Ya. Kalau dia ada taekwondo, kena tendangan memutar itu, Pak. Kita tarik terus-terusan. Makanya sebaiknya enggak usah lakukan itu kalau sekarang, karena bisa menimbulkan masalah baru. Cukup berdiri saja belakang sendiri. Kalau memang enggak bisa masuk lagi kanan kiri, ya sudah berdiri sendiri, enggak apa-apa. Ya. InsyaAllah sah salatnya. Apalagi kita lakukan dalam keadaan tidak sengaja. Memang enggak ada tempat lagi. Kalau enggak ada tempat lagi, jangan desak-desak juga kanan dan kiri sampai kita masuk ke samping jendela, Pak. Kita berdiri samping jendela. Lalu kita bilang sama orang samping, "Kedihlah cuti." Jangan. Jangan. Itu mengganggu orang solat juga. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Jadi jumhur ulama menjawab, kan ada hadis yang mengatakan la salata lillazi khalfas saf. Tidak sah salat orang yang berdiri sendiri di belakang saf. Ini hadis ini kata para ulama itu sama posisinya dengan hadis la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang. Bahasanya kan sama, la salata, la salata. Jadi menurut jumhur ulama, hadis tidak ada salat kalau sudah terhidang makanan, itu maksudnya bukan enggak sah salat, tapi dahulukan makan agar salatnya bisa khusyuk. Kan begitu maksud hadisnya. Itu sama posisi dengan la salata lillazi khalfas saf. Maksudnya tidak bagus salat sendiri di belakang saf, bukan tidak sah. Sama seperti tidak bagus kalau salat dalam keadaan lapar, makanlah dulu kalau ada makanan. Makanya bermakna bukan enggak sah salat hadis itu, tetapi tidak baik salat sendiri di belakang. Begitu cara ulama, jumhur ulama menjawab tentang hadis yang bunyinya seakan-akan tidak sah salat di belakang sendiri. Ini pandangan jumhur ulama. Terakhir dalam masalah ini, satu pandangan yang berbeda, yaitu dari mazhab Hambali. Yaitu mazhab Hambali ini pelopornya adalah Ahmad bin Hanbal. Perlu kita berikan informasi dulu bahawa mazhab ini enggak dibuat oleh ulama-ulama empat ini, mujtahid ini, Pak. Jadi bukan Imam Hanafi membuat akte yayasan lalu membuat sebuah pesantren mazhab Hanafi, enggak. Lalu Imam Syafi'i
Muhammad bin Idris juga begitu. Buat pesantren, saya pendiri mazhab Syafi'i. Enggak. Mereka itu enggak membuat gitu. Jadi kayak mana kok bisa sampai muncul ke mazhab? Mazhab itu apa artinya? Ya, tempat merujuk, tempat pergi. Zahaba itu pergi. Mazhab, tempat pergi, tempat kita rujuk. Itu arti mazhab. Jadi kenapa bisa tercipta? Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi ceritanya singkat begini, Pak. Mereka ini orang alim, pintar. Kebetulan semuanya diberi kepintaran oleh Allah. Dan itu hak Allah. Kenapa? Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, setiap 100 tahun akan muncul orang-orang yang saleh di orang-orang yang pintar dan saleh, mujtahid. Di dalam kurun 100 tahun. Artinya dalam 100 tahun itu ada yang Allah pilih-pilih. Dan itu selalu terjadi. Makanya jangan heran waktu nanti muncul satu orang lagi pintar sekali, melebihi kepintaran orang biasa. Sekarang kita terkagum-kagum kan sama misal Zakir Naik, semua kitab dia hafal, dia tahu halamannya, dia tahu ininya. Sampai kitab Hindu dia hafal. Kita kan heran, pakan je ji. Saya kan manusia juga, tapi kok saya nggak bisa. Misal kita hafal pagi, siang udah lupa. Dia semua kitab, dia hafal, ingat judul-judulnya. Jangan heran, Pak. Allah sudah menjanjikan itu untuk menyelamatkan agama ini dari serangan orang-orang munafik. Imam Syafi'i, kalau Bapak baca manaqib Imam Syafi'i, Pak. Coba baca keutamaan Imam Syafi'i. Ada kitab-kitabnya masing-masing itu, keutamaan Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu sampai dinyatakan oleh sahabatnya, beliau kalau pergi ke tempat ngaji, beliau pernah berguru dengan Imam Malik. Beliau kalau dari rumah menuju ke tempat ngaji, melewati pasar, itu harus dia tutup di telinganya. Harus ditutup dengan surban, ditutup telinganya. Kenapa? Ternyata kalau beliau mendengarkan semua percakapan di pasar, semua percakapan itu dia bisa ulang tanpa hilang sedikit pun kalimat. Sambil berlalu di pasar, semua yang ngomong itu dia bisa ulang, teringat semuanya, terekam semuanya, Pak. Yang tingkat cara. Maka Imam Malik pun terkejut. Kitab Al-Muwatta itu dihafal hanya dalam waktu yang singkat, dari A sampai Z. Ini Imam Syafi'i. Pintar sekali orangnya. Maka kita ini kadang-kadang kan meragu-ragukan kan orang-orang mujtahid seperti ini, tapi itu kekuasaan Allah pada seseorang. Makanya ketika mereka berpendapat, itu bukan pendapat seperti kita berpendapat. Kita akan berpendapat ada dalil, ini dalil. Kita cuma hafal, mereka faham. Mereka bisa bolak-balik Al-Quran. Ini ayat ini dibantu keterangannya dari ayat itu. Nanti bisa pula ayat ini ke sini, ini lari, itu faham semua mereka itu. Maka penemu ilmu usul fiqh pertama adalah Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Gara-gara hanya menjawab surat raja. Raja kirim surat. Seorang raja Khalifah Harun Ar-Rasyid, kalau saya nggak salah baca itu, kirim surat ke Imam Syafi'i. Bagaimana aku menjelaskan Islam ini pada orang. Kalau ada orang mau tanya Islam, dari mana aku bisa memulai menjelaskan Islam? Surat itu dijawab oleh Imam Syafi'i, dibalas suratnya. Dibalas satu kitab untuk menjelaskan Islam mulai dulu dari hukum Islam. Hukum Islam itu ada 12. Kalau kita belajar usul fiqh. Tapi dalam Ar-Risalah tidak segitu dibuatnya. Itu dijelaskan. Ya. Al-Quran itu adalah begini, baru hadis begini, begini, nanti Quran dibagi begini, macam-macam. Satu surat, selembar surat, dibalas jawabannya satu kitab dalam hitungan 1-2 hari. Yang tulis jaro, nggak buka Google sama sekali. Tidak buka Google sama sekali. Mandum di sini. Terciptalah satu kitab yang kemudian menjadi asal-usul munculnya ilmu usul fiqh. Kitab itu dinamakan Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat.
Kenapa dinamakan dengan surat? Karena sebenarnya kitab itu untuk menjawab surat. Kita jawab surat, satu lembar kita jawab setengah lembar, itu pun enggak tahu tulis apa lagi. Makanya janganlah seakan-akan kita merasa itu kan pendapat mazhab, bukan pendapat Nabi. Yang tingkat bangai kita. Mazhab itu bicara di atas pandangan Nabi, supaya kita lebih faham sebagai orang awam. Di sini mazhab Hambali ternyata berbeda pandangannya. Apa katanya? Salatul munfarid iza shalla raka'atan kamilah khalfas saf wahdahu fasidatun ghaira mujzi'ah. Orang yang salat sendiri di belakang, kalau sampai sempurna satu rakaat, maka salatnya batal, tidak sah. Wa tajibu i'adatuha, wajib ulang. Maksudnya sendiri sampai satu rakaat. Tapi kalau dia salat sendiri, tiba-tiba ada yang sakit perut, belum selesai satu rakaat dia sudah dapat tempat, dia masuk ke saf depan, sah. Walaupun dia tadi bermula di salat sendiri. Tapi kalau sudah sampai satu rakaat sendiri, tidak sah. Begitu kata mazhab Hambali. Mana dalilnya? Hadis dari Wabisah bin Ma'bad, bahwa Nabi SAW ra'a rajulan, Nabi pernah melihat seseorang yusalli khalfas saf wahdah, ada orang yang salat di belakang sendiri. Fa amarahu ay yu'ida salatahu, lalu Nabi menyuruh untuk mengulang salatnya. Jadi kalau begitu terpulang pada prinsip masing-masing. Yang bermazhab Hambali berarti yakini bahwa enggak sah, harus ulang, enggak boleh berdiri sendiri di belakang. Yang jumhur ulama mengatakan sah, dan Syafi'i termasuk dalam jumhur ulama dalam masalah ini. Sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.